nih Reva ya. Udah mulai jamnya, aku udah mepet. Giri, Kenapa Reva? telat nggak aku? Hampir. Ya, untung lah. Aduh, kita udah Sorry, janji Giri. sama Kak Feby. Aduh, bangunnya kesiangan. Bangun dari bobo siang maksudnya? Ya, kesorean deh kalau gitu. Oh iya. Tapi bagus kamu udah latihan napas kayak kemarin Kak Feby bilang. Oh iya. Yuk cepet yuk. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Kak Feby. Iya kok tok sih. Gimana? Giri, kita 1, panggil lagi 2, Kak Feby. 3. Kak Feby. Selamat sore. Yeay, Wah. Kak Feby. Kami sudah tidak sabar menantikan ceritanya, Kak. Kak Feby juga Iya. sudah tidak sabar menceritakan pada kalian. Wah, kalian berdua perempuan-perempuan tidak sabar. Sabar ya Gary. Oh, iya. Iya ngomong-ngomong, ceritanya hari ini tentang apa ya Kak? Hari ini Kak Iya. Feby menjanjikan lagu yang misterius minggu lalu nggak Oh, iya, dikasih tahu. Iya. Kisah Yaitu- misterius maksudnya? Bukan. Oh, bukan. Judulnya lagu hari ini adalah Kisah Salib Tuhan Yesus. Oh. Pernah dengar nggak? Lagunya nggak tahu. Yang mana? Belum tahu ya, belum pernah. Kan misterius katanya. Kalau gitu mau coba dengar dulu nggak? Kisah Salib Tuhan Yesus. Dengar lagunya dulu. Oh iya boleh. Oke, coba kita dengar ya. 1 bait saja. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari rusuk untuk menghapus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu, cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Oh, itu kisah salib Tuhan Yesus ya, Kak? Iya, lagunya seperti itu. Emang pernah denger lagunya Reva? Enggak, itu kan tadi kisahnya. Mau dengar ceritanya nggak di balik lagu mau, ini? mau. Nah, jadi lagu ini diciptakan oleh seorang namanya Thomas Dennis. Oh, orang Thomas mana Dennis itu? itu orang Amerika. Oh, Amerika lagi. Iya, Amerika lagi. Nah, Thomas Dennis ada cerita menariknya. Apa itu, Kak? Dulu waktu dia masih kecil, dia tinggal di sebuah peternakan milik kakek dan neneknya. Asik dong tinggal di situ ya. Iya asik, tapi lebih asik lagi karena di sana itu ada sebuah piano. Oh. Nah, Thomas Dennis tuh seneng banget main piano. Hmm. Nah, tapi karena mereka tinggal di peternakan, biasa peternakan kan jauh dari kota. Ya. Mereka tuh susah cari namanya guru piano. Oh, terus? Jadi yang ngajarin Thomas Dennis adalah neneknya sendiri. Namanya Nenek Jernigan. Nah, Jago nenek ini neneknya ya? jago banget. Tapi jagonya juga jago otodidak ya. Maksudnya tuh belajar sendiri. Nggak ada yang ngajarin juga, namanya orang tinggal tempat jauh. Nah, neneknya iya, ini ngajarin banyak cara bermain piano kepada Thomas Dennis, khususnya buat dia bisa melayani di gereja. Oh. Nah, jadi dikhususkan, neneknya ajarin gini loh, kalau cara kamu mengiringi di gereja harus kayak gini gitu. Dari kecil udah mengiringi di gereja, Kak? Iya, dari umur 9 tahun, Wah. Thomas Dennis sudah melayani di gereja. Keren nih Pak Thomas nih. Iya, dan bukan hanya itu loh, neneknya itu juga mengajarkan kepada dia tentang Tuhan. Jadi neneknya yang kasih tahu, ada yang namanya Tuhan, dan Tuhan itu menebus kamu dari dosa dan seterusnya. Akhirnya Thomas Dennis ini jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Oh gitu. Oh. Dari belajar piano gitu. Iya, sambil belajar piano, neneknya sambil juga mengajarkan tentang firman Tuhan gitu. Iya. Tapi waktu Thomas Dennis mulai menjadi remaja, dia mulai bergumul. Tentang Kenapa nih? apa? Karena sebenarnya dia punya keluarga itu keluarga yang kelihatannya biasa-biasa aja. Ya. Nggak pernah tuh tiap hari bilang, I love you papa, I love you mama. Jarang. Terus efeknya apa Kak memangnya? Itu berefek sekali buat Thomas Dennis. Karena dia merasa nggak ada orang yang sayang dia. Oh, Nggak gitu? ada yang pernah bilang I love you sama dia. Oh. Jadi dia merasa, ih
kok orang gak ada yang sayang sama aku. Papaku sendiri pulang kerja gak bilang apa-apa. Mau pergi kerja gak bilang apa-apa. Gak ada bilang I love you atau anakku tersayang. Gak pernah bilang gitu. Oh gitu. Iya, kalau kalian di rumah pernah gitu gak? Kalau mau kerja nggak akan bilang I love you dong. Iya, tapi kalau buat Thomas Dennis itu jadi suatu hal yang benar-benar menggelisahkan hati dia. Karena kok kayaknya nggak ada orang sayang aku ya. Jangan-jangan Tuhan juga nggak sayang sama aku. Tuhan yang dulu diajarin sama nenek itu kayaknya juga nggak sayang sama aku. Kok dia bisa mikir gitu? Iya, buktinya orang-orang di sekitar aku nggak sayang aku. Itu yang di pikiran dia. I love you Reva. Thank you Gary. Supaya Reva nggak jadi galau ya. Iya. Nah, tapi gara-gara itu akhirnya Thomas Dennis itu mulai hidup menjauh dari Tuhan. Kasihan sekali hidupnya. Dia jadi orang yang tidak percaya Tuhan lagi. Dia mulai hidupnya berantakan. Kacau-kacauan gitu. Nggak serius hidupnya gitu. Terus? Nah, tapi Tuhan benar-benar menyatakan bahwa Tuhan masih mengasihi dia. Itu dari waktu dia akhirnya mulai sekolah, mulai kuliah. Dia sekolah melalui hari-hari kuliahnya itu biasalah dengan hidup yang tidak kenal Tuhan. Tapi waktu di kelulusannya itu, waktu hari kelulusannya, ada satu orang penyanyi yang bernyanyi, mempersembahkan pujian. Kayak Kak Feby waktu itu pernah menyanyi di gereja ya. Iya. Nah kayak gitu, ada yang nyanyi dan kata-kata dari penyanyi itu membuat Thomas Dennis menyadari bahwa sebenarnya dia tuh selama ini disayangi Tuhan. Jadi bukan cuma hari itu waktu orang nyanyi, Tuhan baru sayang dia. Bukan, Tuhan sebenarnya sudah sayang dia dari dulu sekali. Oh gitu. Iya, jadi dia baru sadar, oh ternyata ada Tuhan yang masih sayang sama saya. Dan Tuhan menyatakan kasih sayangnya sebenarnya lewat papa saya. Meskipun papa saya nggak pernah bilang I love you gitu. Tapi papa selalu bekerja sungguh-sungguh mati-matian supaya anak-anaknya bisa sekolah. Anak-anaknya bisa menikmati hidup yang baik. Itu yang papanya lakukan. Gitu. Jadi kalian kalau di rumah misalnya papa nggak pernah bilang I love you, jangan langsung merasa saya tidak disayang papa, tidak disayang Tuhan. Jangan merasa gitu ya. Iya. Ya, Tuhan tuh masih sayang sama kita semua. Nah, gara-gara itu Thomas Dennis tuh hidupnya jadi berubah total. Oh iya? Iya, hidupnya menjadi hidup orang yang kembali cinta Tuhan. Dia nggak hidup yang sembarangan lagi. Hidupnya didedikasikan, maksudnya diberikan, dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Oh, Nah. jadi kalau kita tahu Tuhan sayang sama kita, hidup kita bisa berubah ya? Iya, hidup kita juga akan didorong untuk menyayangi Tuhan Iya, yang betul. sudah menyayangi kita. Oh gitu. Makanya di lagu tadi kalau kalian dengar ada kata-kata ya, cinta yang ajaib bagimu. Itu kata Thomas Dennis. Cinta yang ajaib Tuhan berikan kepada kita melalui kematiannya di kayu salib. Gitu. Ajaibnya gimana memang ya Kak Iya, Feby? Ajaibnya adalah Tuhan itu sebenarnya nggak perlu sih datang ke dalam dunia menebus kita. Karena kita manusia berdosa memang sudah selayaknya dibuang, nggak disayang Tuhan. Tapi Tuhan itu punya kasih yang begitu besar. Membuat kita menjadi orang-orang yang bisa disayangi Tuhan. Tuhan tuh begitu sayang sama kita. Tuhan mau susah-susah ya datang dari surga menjadi manusia, menebus kita. Nah itu cinta Tuhan yang ajaib. Nggak ada orang mau seperti Tuhan seperti itu ya. Misalnya nih Kak Feby, Reva sedang di dalam kesulitan. Lalu Kak Feby mau nggak menolong Reva? Mungkin kalau nolongnya masih dikit-dikit, Kak Feby mau. Tapi kalau suruh mati buat Reva, gitu. Gitu ya? Mungkin pikir-pikir, mati buat Reva, masih banyak hal yang belum Kak Feby kerjakan. Mungkin kepikir gitu. Tuh Reva nggak ada yang mau mati Iya. buat kamu Reva. Bukan hanya itu. Tuhan tahu. Karena memang manusia berdosa itu nggak mau mati buat manusia berdosa yang lain. Iya gitu. benar. Manusia berdosa kan maunya pokoknya diri saya sendiri gitu. Jadi iya, nggak peduli iya. sama orang di sekitar. Nggak ada yang mau mati buat kita, mau tebus dosa kita nggak ada. Iya. Hanya Tuhan Yesus. Terus lagu ini ceritanya menceritakan apa jadinya? Kalau Nah, melalui lagu ini, Iya. Thomas Dennis itu menceritakan tentang kasih Tuhan melalui kisah kematian Tuhan. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, misalnya dari bait pertama, dikatakan, pernahkah kamu merenungkan kisah salib Tuhan Yesus? Di sana darah Tuhan mengalir dan darah dari rusuknya juga mengalir untuk menghapus dosa kita. Nah, bait yang kedua, pernahkah kamu lihat kepalanya? Kepala Tuhan Yesus itu diberi mahkota berduri
Mahkota itu biasanya kan dari emas. Iya. Orang biasa pakai buat apa? Buat menghormati raja. Kenapa raja pakai mahkota? Karena dia raja, dia layak untuk dihormati. Tapi Tuhan Yesus yang adalah raja atas segala raja malah dikasih mahkota duri. Sakit dong, Kak. Sakit Iya. sekali pasti. Kita kena duri sedikit aja udah nangis gitu kan. Apalagi Tuhan Yesus semuanya kepalanya dikasih mahkota duri. Jahat Itu, ya? Iya, tanda penghinaan. Dan sebenarnya siapa sih yang pasangin mahkota duri? Manusia. Iya, kita semua. Kita memasang mahkota duri kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Kita berdosa, kita nggak mau percaya dia, kita nggak sayang sama dia. Tapi Berarti Tuhan kita yang Yesus, jahat dong. iya. Tapi Tuhan Yesus karena cintanya yang ajaib, dia mau mengubah kita menjadi orang-orang yang cinta dia, cinta Tuhan gitu. Makanya dikatakan kan, pernahkah kamu lihat kepalanya bermahkota duri? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ampunilah mereka ya Bapa. Itu kalimat Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus dipukul, dijahatin, Tuhan Yesus bukan marah-marah. Tuhan Yesus bilang, Tuhan ampuni mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat, mereka hanya orang berdosa. Itu Iya. kata Tuhan Yesus. Lalu bait yang ketiga Tuhan Yesus bilang, penulis bilang ya, Thomas Dennis bilang, pernahkah kamu dengar kata-katanya, sudah genap bagimu, sudah selesai. Tuhan sudah menebus kamu sedemikian supaya kita bisa jadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Oh. Nah gitu. Jadi lagu ini kayak rangkuman kisah salib gitu ya, pantesan Iya. judulnya Kisah Salib Tuhan Yesus gitu ya, Kak Jadi Feby? waktu kita nyanyi lagu ini kita bisa ingat lagi peristiwa salib gitu. Lalu yang paling penting tuh bagian terakhirnya. Apa, Kak? Setelah kita semua ditebus, pernahkah kamu mengucap syukur karena Tuhan sudah mati bagimu? Nah ini paling penting. Tuhan sudah mati, tapi kita sudah bersyukur belum kalau Tuhan sudah mati buat kita? Jarang, Nah, Kak. Itu dia, mesti direnungkan. Dalam momen Jumat Agung dan Paskah tahun ini, mulai belajar renungkan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan belajarlah bersyukur, belajarlah berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita cinta yang ajaib. Nah, mau nyanyi lagi lagu ini? Mau. Yuk kita nyanyi sama-sama ya, Kak Iya. Feby nyanyi bait-baitnya, kalian nyanyi refnya, sambil dihafalkan refnya ya, mudah Iya. sekali. Baik. Yuk. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus, darahnya mengalir dari rusuk
Wah, terima kasih Kak Feby udah mengajarkan satu lagu ini. Lagunya banyak pertanyaan ya. Iya. Kalimatnya kan, pernahkah kau renungkan, lihat, dengar. Wah, harusnya mungkin kita jawab, Yesus menderita bagiku gitu ya. Iya, kita harusnya setiap momen Jumat Agung kita tuh belajar merenungkan tentang kisah salib Tuhan Yesus. Bukan hanya buat sedih-sedih, wah kasihan ya Tuhan Yesus, bukan hanya begitu. Iya, iya. Tapi ingat, Yesus menderita untuk kita. Yesus melewati semuanya itu untuk kita. Supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang cinta Tuhan. Iya. Itu. Jadi waktu Jumat Agung jangan cuma nangis-nangis doang, atau jangan cuma bikin-bikin telur itu dilukis-lukis, atau kalian melakukan hal-hal yang lain-lain. Cobalah belajar merenungkan tentang kematian Tuhan. Dari situ baru kita bisa belajar jadi orang yang cinta Tuhan. Itu ya. Lagu ini ya bagus ya, karena seperti kayak kita diingatin film itu Kak Feby, Passion of the Christ. Iya, Ya. betul sekali. Wah, bagus ya. Tapi harusnya ingat Alkitab ya, bukan ingat film ya. Ya nggak apa-apa, film itu ada beberapa diambil dari Alkitab juga. Iya, Jadi iya, memang iya. benar ya, Tuhan Yesus mengalami semua. Tuhan Yesus benar-benar dicambuk kok. Tuhan Yesus benar-benar dicambuk. Tuhan Yesus benar-benar dipaku. Tuhan Yesus benar-benar ditusuk ya lambungnya, akhirnya mengeluarkan darah. Tapi ingat, semuanya itu bukan cuma buat kalian sedih-sedih, nangis-nangis sendiri. Semua itu Tuhan lakukan supaya kita diubahkan. Jadi orang yang cinta Tuhan. Iya. Ingat, cinta Tuhan. Jadi anak yang cinta Tuhan. Itu ya. Iya, soalnya Tuhan sudah mencintai terlebih dahulu Iya. ya Kak ya. Cintanya Tuhan tuh ajaib buat kita. Mm-mm. Mau nyanyi sekali lagi lagu ini? Mau. Kita nyanyi sekali lagi ya. Bait yang pertama saja, habis itu referennya kita ulang 2 kali. Iya. Oke? Yuk, kisah salib Tuhan Yesus. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari tusuk untuk menghapus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Terima kasih ya Kak Feby. Sama-sama. Nanti minggu depan masih ada lagu-lagunya nggak Kak? Ada, tenang aja. Saksikan nanti Wah. minggu depan. Wah, tentang apa ya? Ada deh. Kalau udah Jumat Agung, habis itu Minggu Paskah dong. Iya, nantikan aja minggu depan. Ya, Oke. kami akan menantikannya. Jangan terlambat lagi Reva. Dengan sabar, menantikan dengan sabar, Jerry. Terima kasih ya Kak Kak Feby, Feby. terima kasih ya. Sama-sama. Iya, lagunya bagus sekali. Kita jadi bisa ada diingatkan untuk merenungkan Jumat Agung tentang kisah salib Tuhan Yesus. Iya, Bukan begitu Reva? betul. Iya. Kak Feby, kami pamit dulu ya. Ya Kak Oke. Feby, sampai Sampai ketemu minggu ketemu depan. minggu depan. Iya. Bye. Dah. Aku Oke. sebenarnya mau terharu tadi, cuman aku malu. Ih, malu kenapa? Malu lah kalau nangis gitu, tapi benar-benar lagu ini membuat kita merenungkan kisah salib Tuhan Yesus ya Reva. Iya,
Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Tuhan mau datang dan melakukan semuanya untuk kita. Iya, kadang-kadang kalau anak-anak kita rasanya pengen sukacita, senang-senang gitu ya. Kita jarang ya diajar lagu-lagu yang seperti ini ya Reva ya. Iya benar. Lagunya nggak bisa pakai tepuk tangan ini. Iya. Lagunya Ya, nggak bisa benar-benar membuat kita memikirkan lagi kisah salib Tuhan Yesus. Iya, semoga teman-teman di rumah juga lebih memikirkan tentang pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita semua, ya Ger? Iya, teman-teman, kita bersyukur di hari Paskah ini kita betul-betul diingatkan kisah salib Tuhan Yesus. Kita anak-anak yang dari kecil sudah jadi anak Kristen, mari kita sungguh-sungguh merenungkan cinta Tuhan yang besar. Ya. Kita jumpa lagi di Minggu minggu depan. depan dengan lagu-lagu yang indah-indah. Pastinya. Ya, jangan Yuk. lupa latihan nyanyi, Reva. Oke, kamu Biar juga kayak Kak Geri. Feby. Kamu latihan main piano Oh iya iya. sama Karut. Iya, biar kayak Pak Thomas tadi ya. Oke ya. Dah. Dah.